Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Syaifuddin MPD selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi kelas C serta teman-temanku yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran tentang eksistensi manusia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yaitu dengan beranggota saya sendiri Muhammad Syahrul Aziz dengan nomor NIM 2120173, yaitu kemudian ada Muhammad Fahri dengan nomor NIM 2120184, kemudian ada Asifa Anindia dengan nomor NIM 2120185, dan yang terakhir yaitu ada Vivi Herinsa dengan nomor NIM 2120184. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Kepada para petugas saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NIM 2120184. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang Quran surat Al-Hufir ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum taqilun. Artinya, dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sebagai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu, agar kamu sampai pada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Tafsir, dialah yang menjadikan manusia dari tanah menjadi setetes mani, dari setetes mani menjadi sesuatu yang melekat, dan segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian dilahirkan ke dunia dalam bentuk manusia. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud Allah menciptakan manusia dari tanah ialah bapak manusia yaitu Adam yang diciptakan dari tanah. Sebagai ahli tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Allah menjadikan manusia dari tanah ialah Allah menjadikan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Seorang ternak dan tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, makanan tumbuh-tumbuhan, dan berkembang dengan menggunakan zat-zat yang berasal dari tanah. Makanan yang dimakan ibu atau bapakmu merupakan sumber utama yang membentuk sel telur atau sperma. Sel telur ibu bertemu dengan sperma bapak dalam rahim ibu sehingga menjadi segumpal darah, dan seterusnya. Allah lalu menerangkan bahwa manusia yang diciptakannya dari tanah mengalami hidup dalam 3 masa, yaitu masa anak-anak, masa dewasa, masa tua. Di antara manusia yang diwafatkan Allah pada masa kanak-kanak ada pula yang masa dewasa, dan ada yang diwafatkan setelah berlanjut usia. Ketentuan kapan seorang manusia meninggal itu berada di tangan Allah. Proses keajaiban manusia itu diterangkan dalam ayat ini agar menjadi bahan renungan dan pemikiran bagi orang-orang yang berakal. Setelah menjelaskan bahwa hanya Dia yang layak disembah, Allah lalu menguraikan beberapa bukti kekuasaannya yang ada dalam diri manusia. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakanmu, wahai manusia, lindung telur dan rahim, wahai manusia, dari tanah, kemudian sesudah itu dari setetes mani yang bertemu dengan indung telur dalam rahim, lalu sesudah itu dari segumpal darah, kemudian setelah menempuh waktu 9 bulan atau lebih dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkannya kamu tumbuh sampai menjadi manusia dewasa, lalu kemudian menjadi tua dan lanjut usia. Akan tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu atau sebelum mencapai usia dewasa atau tua. Kami
Kami berbuat demikian agar kamu menyadari bahwa batas sampai kepada kurun waktu ditentukan bagi setiap orang, agar kamu mengerti dan memahami ketentuan ini. Nilai-nilai pendidikan. Al-Ghafir ayat 67. Roda kehidupan manusia yaitu tanah, kemudian terbagi menjadi dua, yaitu setetes mani dan sel telur. Kemudian sel telur menjadi satu, menjadi segumpal darah. Kemudian lahir ke dunia menjadi anak-anak, dewasa, dan orang tua. Selanjutnya mati. Ajal manusia biasa datang kemanapun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, nikmat hidup ini dengan bersyukur, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tanpa merugikan orang yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada, karena masa itu tidak bisa berulang kembali. Baik, selanjutnya saya Asifa Anindia akan menjelaskan mengenai surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul inna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kemudian, tafsir Kemenak, ayat ini menegaskan bahwa Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalnya dan supaya menyembahnya, dan untuk merendahkan diri. Maka setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang Dia takdirkan. Mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Dia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah. Ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah dan memerintahkan manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perkenalkan, saya Titi Arunisa akan menjelaskan mengenai nilai-nilai pendidikan dari surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilai-nilai pendidikannya adalah, yang pertama, kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka seharusnya kita beriman kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Yang kedua, kita hendaknya taat dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika kita murka kepada Allah, maka Allah akan memberi azab yang pedih kepada kita dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab tersebut, dan juga tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita untuk menghindari azab tersebut. Sekian. Materi yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiyya man yufsidu fiyya wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir Kemenak tentang surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, para malaikat bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi? Padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat.
Segala yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan khalifah Adam alaihissalam di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Pengertian ini dapat dikuatkan dengan firman Allah, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi." Kita ketahui Nabi Daud alaihissalam di samping menjadi nabi juga menjadi raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kaum muslimin memilih dan mengangkat seorang pemimpin tertinggi sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum muslimin yang dapat memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi ini. Para ulama menyebut syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pemimpin yang dimaksud itu antara lain adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim yang mujtahid, tidak mempunyai cacat jasmania serta berpengalaman cukup, tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu tugas manusia yaitu menjadi khalifah di bumi. Adapun tugas menjadi khalifah di bumi yaitu memakmurkan, memanfaatkan, menjaga dan mengelola. Mungkin itu materi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya terima kasih.